Dia nggak usah, tapi saya aja yang lihat. Ditutup sebelah ya bro. Ya, ya. Ceritakan tapi yang penting aku urip dan ora utang sampean. Wis ngono ae. Si jenenge maling ya maling. Nek uteke wis maling, ya maling. Mau dikasih pengaman seperti apa, nek maling ya maling. Semoga apa yang saya katakan ini salah, karena ini kita berbagi ilmu. Jadi kalau sampean mendengarkan lalu ada kalimat yang salah, saya yang salah, cukup di kolom komentar itu disampaikan. Saya tidak setuju kalimat yang ini, faktanya ini. Itu ya, jangan katanya. Maka saya ikut baca dan oh ya orang ini benar, nggak apa-apa bro, saya salah dan itu namanya berbagi ilmu. Sak pinter-pinter wong ya luput wong komputernya kadang ngeheng. Ya, ya. Ini kayaknya obrolannya berat nih. Soalnya ya gini-gini bukan gini-gini sih. Karena dia itu orang smart. Jangan salah ya, saya SD itu buku pertama yang saya beli itu psikologi. Di situ smart coba. Tidak sih, tapi saya luar biasa. Oh iya iya iya. Nah, beda. Smart itu masih inilah. Iya iya iya. Tapi malam ini saya terpaksa ngobrol dengan orang yang nggak selevel, tapi saya ngaku selevel itu juga berat. Oh iya iya. Orang-orang. Tapi itu jujur nggak itu? Apa? Jujur saya nggak selevel dengan Anda itu jujur nggak itu? Ya biar netizen yang komen nanti tulis komen yang cerdas banget. Kemungkinannya ada juga kalau saya nggak terinfeksi, saya kolaps. Mumpung corona isih ono, mumpung masih di rumah aja, pertimbangkan ini ya. Pelajari baik-baik anakmu itu sukanya apa, mampunya apa. Tentang masalah konspirasi bagi saya ya, mau itu konspirasi atau enggak, yang perlu kita mungkin ya bagi saya itu yang penting itu situasinya seperti ini, bagaimana kita menghadapi situasi seperti ini ya, urusan konspirasi atau enggak. Toh kalau misalnya itu konspirasi, itu enggak konspirasi, toh situasinya tetap seperti ini. Dengan situasi seperti ini, itu yang dibutuhkan itu bagaimana kita menyikapi, bukan mencari ini konspirasi atau tidak. Hai Purworejo, masih bersama saya. Siapa saya? Itu tetap menjadi tugas Anda untuk mencari tahu siapa saya. Purworejo kalau ngono terus. Orang kayak ngomong lu kayak. Oh ya. Ya wis Aku dibuka rada dulu. mau kosek. Ya. Kan siapa saya? Jadi teman-teman di malam ini itu karena ya karena baru umroh nanti ya terus Nyuluh. Jadi teman-teman malam ini karena saya itu ya biasa lah, kita ya semi dukun tapi semi lah, kan dukun yang jarang jenis turu gasik. Nah, untuk karena punya problem itu ya akhirnya saya main ke tempat-teman saya juga. Ya teman saya juga ini juga ya nek awakmu dukun yo jo gila ini. Nah, intinya main ke teman-teman saya ini ya mau ngobrol-ngobrol, tapi ini kayaknya obrolannya berat. Soalnya ya gini-gini bukan gini-gini. Karena dia itu orang smart. Terus bebas ya. Kalau penggemar saya biasanya pakai Inggris. Oh ya ya. Maklum. Daripada saya bingung, aku lah kenal kamu masalah bingung. Soalnya ngopo? Ya kamu wis terkenal. Gitu. Terus lah, wong wis terkenal kok tak kenal ki. Kan ya ora masuk. Jadi dengan awakmu sik kenal gitu, tapi sik ojo sik berempat sik hae, ojo sik hae. Soalnya sik hae iki iso ono dhewe. Introduce myself. Iya ya. Nek. Nama pemberian orang tua saya Rianto Purnomo. Panggilannya MPG. Bisa agak keras. Panggilannya MPG. Oh, iya. Ya, MPG harus diperjelas. MPG Iya. itu apa? Mas Pur Ganteng. Oh iya. Itu yang menamai anak-anak saya, anak-anak Iya. saya ya. Jadi dan saya tuh prinsipnya memang saya tuh paling ganteng, orang ganteng ya ben. Ya. Bodoh amat.
Aktivitas saya, kalau aktivitas sekarang di rumah aja, aktivitas bagian besar orang taunya saya seniman, padahal pekerjaan saya bukan itu. Tapi biarkan jadi misteri karena itu asik. Oh iya. Ada hal yang tidak bisa diceritakan, tapi yang penting aku urip dan ora utang sampean, wis ngono ae. Jadi karena dia sudah menganggap dirinya seniman, jadi tolong dimaklumi ketika dia pakai masker yang harusnya itu di mulut, kok di kepala itu mungkin ya harus mudeng. Sebentar. Saya itu sedang ngobrol dengan siapa menyesuaikan. Oh, iya, Ketemu iya. orang yang harus siap dingin kepalanya, bayangkan. Iya, iya, iya. Makanya ini saya lindungi dulu. Kemungkinannya ada dua, kalau saya nggak terinfeksi, saya kolaps. Enggak, soalnya kok situ kok perlu antisipasi. Emang kalau ketemu saya itu gimana? Eh, di bulan Ramadan itu Efek setan, sampingnya dulu. iya bulan Ramadan itu jelas setan udah ditaleni ki ucul siji kok. Oh, Ya, aku iya, iya. Ya, padahal kamu kan konco. tapi nganu bro, masker ini jadi lucunya gini ki ya. Sebelum ada corona itu kalau ada kita lihat orang pakai masker, jijik itu pokoknya cewek rata-rata udah nggak pakai masker. Sekarang nggak pakai masker kena denda 50.000 loh ya di Purworejo. Denda itu pun kan lagi jadi rame lah. Nah ini bahas rame nih mungkin ya gini. Indonesia itu bukan Indonesia, rata-rata orang kita itu selalu punya logika terbalik. Jadi nek dilarang dilakoni, nek ojo kuwi yo, nek iya kuwi ojo. Jadi kalau sebaiknya kita pakai masker, kan atau masker, tolong jangan keluar rumah, metu. Nah sing lucu ngene, wingi sekolah, kode sekolah, balas, malah deket nang omah. Nah saiki kon nang omah sambat. Jadi kebiasaan mereka tuh nek dilarang ini malah yo. Logika terbalik selalu begitu. Nek mudik sing paling aku juweng lagi ya. Setahun yang lalu, tepat setahun yang lalu saya ngupload begini. Saya itu sakit hati karena setiap kali lebaran saya jadi ingat almarhum bapak ibu saya udah yatim piatu. Kuwi sedih ra umum ya, lebaran ra iso ketemu sapa. Saiki kok iso? Ana wong cerita ngene iki. Aku ra iso mulih repot, anake lagi butuhe akeh, lagi opo. Nilai wong tuane ora. Alasane akeh banget. Tapi piknik. Karena nang Jakarta kuwi mbone Ancol, mbone Bogor. Mbone Puncak. Kan berdebah. Nah, lucunya lagi begitu ada larangan pemerintah, himbauan pemerintah, ojo mudik. Bali. Ono sing kecekel ning bak kerupuk. Pikep dhuwur kerupuk. Jiwa malingnya kan dhuwur. sorry, jiwa malingnya dhuwur. Jadi biyen omah ning guwa kurang apik neng wit jadi rumah pohon. Oh ternyata masih belum aman, bikin dari kayu disusun. Oh sudah mulai punya harta yang disimpan, mulai bikin dari batu bata. Oh batu bata kita butuh jendela dan pintu supaya aman, bikin. Oh ternyata kemalingan, ono grendel. Oh isi kemalingan, ya ono gembok. Oh isi ono kemalingan, dikai alarm CCTV. Isi kemalingan, dikai pager, dikai anu beling. Jadi gini bro, kaitannya karo corona aku cerita dulu gimana. Si jenenge maling ya maling. Nek uteke wis maling, ya maling. Mau dikasih pengaman seperti apa, nek maling ya maling. Mbok arti, mbok tulung mbok aja ya tetap dilakoni karena mentalnya maling. Jadi masalahnya sekarang itu sebenarnya bukan pemerintah atau orang lain, tapi kita sendiri. Dirian dulu, wong apa ya ngapain sih ya tak nganu wong dia. Aku diri bersyukur. Saya paling bersyukur ke posisi corona ki apa jalur. Kowe mesti ya kabeh. Ayo. Nek nang omah terus. Ora bakal donekke pengangguran soalnya sekarang kita wajib di rumah aja. Jadi nek mung gludang duduk wah donekke wah kayak wong patuh karo anjuran pemerintah. Ora lunga-lunga ora metu padahal di gawean baji kok. Aku kuwi yo ngono. Apa jenenge? Apa? ODP. Orang dalam pengangguran. Oh, soalnya aku nek misalnya saya serius aku siap-siap dia aku. Kan orang dalam pemantauan. Teman-teman itu paling penak kuwi saiki ya. Kuwi ngilo awake dhewe. Aduh, mainan mah. Piye.
Ngilu ki ngene iki lho. Iki pengilane gede lho iki, kocone ngarep buri. Iya. Hai. Aku kae. Heeh. Aku ketok cetek. Iya. Maksudnya piye? Sebelum saya babar loh perkataan Anda ini, saya persilahkan Anda untuk panjang lebar dulu, nanti setelah panjang lebar kan mau saya babarin Tadi satu-satu. satu tentang mental maling, yang kedua saya bersyukur adanya corona. Begini, bersyukurnya itu satu tentang dunia anak-anak ya. Kemarin-kemarin saya paling sering itu kan bekerja ngurusi anak-anak, mbok kuwi ngelatih nari, mbok kuwi ngomong apa. Tapi paling banyak bersinggungan dengan dunia anak. Dan anak-anak ini sebenarnya bermasalah itu karena orang tuanya, sorry. Yo, sing salah umpamane mereka sudah merasa mencukupi lah, memenuhi kebutuhannya, tapi tidak tersentuh sama sekali lah. Saiki kudu nang omah kabeh kroso. Aku saiki seneng bocah isuk tekan bengi ketemu wong tuane. Aktivitasnya luwih apik lah, apik gitu. Dan menurut saya itu hal yang paling diwelehke karo Gusti Allah. Iki wingi nganggo teguran SP1 ngene ya. Ora 4, SP2, SP3 saiki wis kayak corona. Wis ora usah metu, kowe kudu nang omah. Itu ya satu, bagaimana keluarga itu menjadi lebih harmonis lagi, lebih dunia kasih sayang itu lebih aduhai lagi. Itu satu. Yang kedua, dilalah aku intensnya memang di dunia budaya. Aku saya kira nyukurke wong-wong sing sing sekian tahun di sekolah rumangsa cerdas, terus akhirnya saiki dadi goblok. Gobloke apa? Mereka menganggap hal yang bukan didapatkan dari sekolah itu hal yang kuno dan tidak layak untuk dipelajari. Apapun itu. Nek dari sekolah nang A, kuwi yo sing paling apik yo ilmu sekolah kuwi. Yang lain tidak. Paling sepele Mas Bro. Sekarang wajib bak cuci tangan di depan rumah. Dulu itu rumah itu pasti ada sumur nang ngarepe, ono bak bilase dan sebagainya. Kuwi wis diajari lho, ora ono corona ki simbah-simbah wis mudeng. Pentingnya cuci tangan cuci kaki sebelum masuk rumah. Gitu. Saya bangun rumah ini aja pertama kali itu keran di depan loh Pak Bro. Saya bikin itu. Karena kebiasaan saya juga begitu. Mau tidur harus cuci tangan cuci kaki, masuk rumah apa gitu. Nah, tapi kan itu dianggap kuno karo wong. Nah, saiki do butuh. Nah, saiki sing cerdas apa sing goblok sapa? Gitu. Wije cuci tangan itu nggak perlu pakai corona sih, mbah-mbahnya sih ngono ki harusnya itu sudah jadi budaya sejak budaya yang sudah jadi ilmu juga, ilmuwan. Nah, karena itu budaya kita sejak nah saya dulu. bersyukurnya sekarang mereka jadi mau melakukan itu ya. Yang ketiga, itu tak baleni lho. Kowe nek misale siji loro telu kudu apa lho iki lho, apa lho? Ya ora ya luweh ya. Yo kudu kok piye. Mahal ketika seseorang itu sudah melayani ke bandaran ditarik mundur takoni mak tarik mundur iki. Oh ya soalnya kan salahnya dia itu sebagai pewawancara itu orangnya di kertas kok. Loh, saya kan wis tak teruske. Nah, dia ngeyel, saya itu rajanya ngeyel. Ya. Dia keras kepala, saya itu cor-coran ini. Oke, iki anu sepisan mau apa? Iki tak apal iki. Menurutmu? Ya bersyukurnya adanya corona ini itu ibaratnya karena situ bergerak di dunia anak loh. Jadi mereka lebih intens dengan orang tuanya. Kayak ini kuwi lho, ya ora. Yang keduanya itu terus sebenarnya budaya cuci tangan itu sejak dari dulu. Dengan adanya seperti ini ya, budaya itu terus akhirnya sekarang itu ada lagi. Yang ketiga, ini yang ketiga wong do keleh. Aku seneng Pak, jujur ya. Maksudnya kok seneng di situ, kok senengnya kok orang menderita kok itu seneng loh. Seneng. Karena wis dilek kepiye misalnya nek duwe lemah kosong mbok ditanduri nganggo botol bekas kayak apa. Ora kok piye. Mbok nek apa jenenge nek nang pasar kok ketel, masak tangan telo ngene iki. Sorry ya, Bro. Situ itu siapa, lahirnya di mana, besar dengan siapa dan sebagainya. Kan lucu ya. Dhewe kuwi lahir ning desa,
habit polanya itu desa tapi sok milenial. Tapi tanggung uripe nek you mau milenial sekalian nggak apa-apa sih. Semuanya serba transaksi elektronik, rumahnya sudah digital, itu silakan. Bahkan nandur telo ya digital. Cuma tapi anu lho, saiki iso lho Kang nandur padi di itu. Tapi kan bukan orang-orang yang sedang bermasalah itu. Itu memang orang yang digital. Bukan terus saya promosi itu enggak, cuma saya pernah lihat. Situ cuma pernah lihat kan. Jadi intinya nek situ mau jadi modern ya harus modern sekalian. Iki kan tadi lucu ya. Pingin lah, aku paling geli gini. Ada screenshotan di upload di Instagram, saya di tag dan di mention. Mas Pur iki piye? Kok nganti ono warga sing mangan sego karo uyah. Itu hidupnya nggak di kota loh ya. Itu langsung terbaca, berarti satu dia nggak punya saudara atau tetangga. Kemergane nang desa kuwi ya. Orang mungkin ngelek bro. Orang mungkin ngelek. Iya. Tuh iki koyo iki ya Mas. Panen pari iki. Aku nompo pirang kilo, artinya tipe desa kan ono enteng berbagi dan sebagainya. Jojo dia memang sosialisasinya nggak baik, atau dia orang yang desa tapi polanya tidak desa. Gitu. Aku di luar negeri ya pernah, keluar kota ya sering, keluar pulau ya sering. Tapi telo kuwi hobi. Gitu. Dan aku nandur telo. Nandur lombok, nandur apa-apa. Produksi yang tradisional itu nek ono gagal panene, kadang telo niki rodok banyak-banyak piye apa. Nek ora sido dituku ki aku mesak karo wong. Aku pingin kuwi tuku cetol rodok ireng yo nek 300 kan. Yo tak tuku. Godoke ping 3. Kadang kita sendiri itu kan mengalami hal yang tidak afdol seperti ngene dhewe ki kok bakal A ternyata dadine B. Itu basa lainnya memang kene aku ya ketok smart. Orang smart ketemu orang smart di situ kan imbang. Nek kono ketok smarte, kono melenceng-melenceng dhewe. Nek kono smart ya to, ngomong terus kok dikira nek smart ning kono. Aku ra smart. Itu bahasa lainnya ekspektasi kadang tidak sesuai dengan realita. Lanjut. Mergane eksekusinya salah, ekspektasinya itu tidak didukung eksekusi yang bagus. Tadi nah aku tipe ngene iki. Aku nang warung niat tuku panganan A, ora enak meneng. Kok iki ngene-ngene enggak pernah. Mung sesuk balik neh apa ora iki ukurannya beda, tapi itu tak habiskan. Ora enak oke, Bro. Aku ki ngalami gawe tarian elek. Ngalami dadane wong alise menceng sebelah ngono ki lah. Artinya kita juga luput dari itu. Jadi memaafkan orang lain itu juga penting juga, mengapresiasi. Nah balik meneh nang kon habit ki mau. Aku tadi bersyukur saiki sing wong dokakan peting sing kuwi sambat. Aku sempat ngupload lho yang ngene iki. Video saiki sih wis oke ya, asik. Dolatah gawe tentang ojo mudik kuwi. Biyen urung aku gawe bapake telepon anake. Anake nak nanti dalan. Bro, lu kalau bapake kok bro. Suwe nang Jakarta soalnya. Gue lagi beli kardus. Lu ngopo? Toto meh Bali. Lu ngopo Bali kan iki ra oleh dari pemerintah. Lah arep mangan apa Pak wong aku wis di PHK, nang kene ra ono apa-apa. Nah kok penak kowe mbiyen ninggalke omah kuwi alasanmu nang kene ra ono apa-apa. Saiki kowe saiki kondisine corona ngene iki kowe ya Bali alasane nang kono ra ono apa-apa, tapi kan kowe nggo penyakit bapak iki wis tuwa. Gitu. Kenapa orang yang disekolahkan sekian tahun dengan biaya yang tidak sedikit dengan energi yang besar pula, gedine ya mau ngeyel ngono kuwi. Ora cerdas lho kuwi. Ora cerdas lho kuwi. Kan nek situ semua itu sudah mengamini diri mau merantau. Kudu dirampungi lho kuwi. Ojo mulai lho masalah. Mulai mergo di PHK, mulai bermasalah, mulai rantau. Pokoknya menurut saya tidak ora lanang. Pandangan pribadi tapi ya. Iya. Maksudnya kan saya itu kan pandangan pribadi situ harusnya seperti itu. Tapi kan ketika itu untuk orang lain silahkan, itu pilihan bagi Anda. Saya bukan pilihan tapi saya menyarankan. Kalau situ merantau, situ harus tahu pentingnya tabungan, pentingnya investasi. Ngitung juga lah nek mau merantau ya saben bodo mulih kok ora iso mulih Jakarta meneh rasa ngeli wong tuane kan goblok.
ngapain seorang anak dibesarkan dibiayai di sekolah tenan gede-gede yang tetap susah keprek. Saben lebaran ki wong tua susah lho. Baline Mesti kudu gawane. saya perlu ibaratnya flashback dulu sebelum ini nanti panjang ini, soalnya panjang ini nanti. Siapkan durasi Anda ini. Soalnya ya orang smart ketemu, ya saya sih di sini harus bilang smart sama dia. Tapi saya sarankan jangan matikan ya. Iki arep dislike apa tapi ditonton. Tapi ini Mas Bro. Situ sudah beli kuota lalu lihat konten orang nggak jelas itu, lalu nggak lihat kita itu, situ bisa mimpi buruk ya. Oh iya. Karena kan di YouTube itu yang ibaratnya itu bisa berkembang, itu yang konsisten. Ya. Nah, kebetulan saya di sini konsisten, tapi konsisten nggak jelas. Itu yang saya pertahankan, itu konsistensi tetap ada di konten saya ini, di channel saya ini. Ya. Sebelum kita flashback sih ya, tadi udah masalah keamanan rumah tadi loh, yang udah di ini dan sebagainya, sampai akhirnya pasang CCTV. Lah di sini juga saya mengingatkan, saya tuh pernah bikin konten CCTV. Ya, bagi Anda yang membutuhkan konten CCTV silahkan buka konten saya yang bahas CCTV, di situ ada. Terus masalah apa nih orang? Oke, Pak. Aku lali ya juga. Oh iki nganu. Di kono kan bahas pinter-pinter mau. Di sekolah kayak gini dan pinter. Kalau menurut saya itu ini pandangan pribadi loh ya. Jadi saya di sini itu kan harus pandangan pribadi saya yang harus agak smart juga. Nah, di situasi seperti ini itu tidak hanya butuh kepintaran. Ada yang lebih penting dari kepintaran itu menurut saya, yaitu bijak. Kalau orang pintar sekarang banyak. Satu contoh gini, orang pintar itu tahu sekarang musim seperti ini mereka menimbun masker. Pintar aku. Pintar. Termasuk situasi ini saya cover-coverin broadcast SMS, rekeningnya ini ditransfer ya. Itu pintar menurut saya. Tapi kan situasi seperti ini nggak cuma butuh pintar. Ada yang level di atasnya lagi, bijak. Gitu. Itu naik pandangan saya. Menurut situ pandangan saya ini nggak apa-apa. Situ dikasih mata, dikasih otak kan memang untuk memandang dan memberi pandangan. Nek bahasa seniman kuwi sing paling pas ki patrap, Mas. Jadi sing bener kuwi durung mesti bener. Kuwi. Nah, kudune ndak ono sing salah kuwi dilarang dimain kena. Hal-hal yang salah atau benar itu menjadi ambigu karena tergantung situasi, waktu, si kondisi itu dan lain sebagainya. Beda-beda. Ngene. Masalah bijak itu ya sih kuwi basa anune apa namanya? bijak bukan karo, solusi, bukan. bijak karo bener karo bener padha. Beda. Gitu. Bener itu situasi, bijak itu pilihan sikap. Ini tak kira muni smart ya smart. Terus tak lanjut wis apa? Dadi lali ya. Lali ya. Ya engko kita tunggu. Ora eleke kono lho nyegat langsung potong sementara saya ditanya ngomong dipotong anu. Itu keistimewaan saya di situ. Saya justru tukang isro. Anda nggak dapat informasi penting tadi nih. Dapat nanti saya sembari dia pikir saya ulangi lagi. Saya sarankan teman-teman kalau mau tanya seseorang dia belum selesai jangan balik tanya. Karena rangkaiannya itu jelas ada, itu ya rangkaiannya jelas ada, dia arahnya kemana. Kalau situ motong pakai pemikiran situ sendiri jadinya begini. Karena saya dipaksa lompat ke pemikirannya situ. Soalnya di sini saya harus konsisten. Situ tahu konsisten saya? Iya. Konsisten nggak jelas itu loh. Oh ini mumpung ora sentuh. Iya. Mumpung saya ingat lagi terus lali meneh aku juga. Nggak bisa karena lompat-lompat. Saiki tak terus ke Soalnya nek misalnya omonganmu ki randang tak nanggapi, saya pun juga merasakan nanti saya untuk flashbacknya itu juga susah. Benar loh. Sebelum kita direkam ini dia tuh seperti itu tadi.
Saya cerita belum selesai, dia motong hanya tanya tentang satu kata teledek. Sama, rangkaian kalimat saya tadi dipotong untuk menanyakan satu kata. Di tengah-tengah, burine aku hilang kabeh, bro. Burine aku hilang kabeh. Artinya, aku tahu ngedep anak ngombol. Dia kuliah di UGM. Dia pengen penelitian. Nah, dia menanyakan sesuatu pada saya menjelaskan belum selesai. Dia kata, aku ngomong karena penelitian, para ceramah. Penelitian, sebenarnya penelitian aku tak ngomong dari nyatet. Bajingan, aku saya pucet pernah balik meneh. Loh, maksudnya kan teman-teman yang masih sekolah, saya sih seneng ya sekarang keilmuan tambah pintar. Cuma yang agak hilang itu memang nuwun sewu banget. Itu etika. Nah, sekarang nek mlaku koyo rak buku kalau lempeng ngene iki. Oh iya. Ya, aku senang. Ternyata kita itu ada kebudayaan yang agak tidak pas. Jadi kita selalu diajari untuk menghormati orang. Tapi nilai untuk menghargai orang itu kurang. Maksudnya ini menghormati ki salim. Saiki piro bocah salim tenanan kuwi nek karo wong tuwa memang cium tangan kayak gini. Atau nek orang lain gini, ora. Malah kadang ratakan ngene kita. Itu menghargai, hanya menghormati saja, tidak menghargai, dan dia tidak tahu esensinya. Banyak orang kita yang bilang bahwa kita orang ketimuran, tata krama prek. Situ orang tahun yang luar negeri, urung isin lah di Indonesia. Situ tahun yang luar negeri isin. Serius, karena mereka yang katanya budaya barat, orang di opo, etika, bro, api tenan. Sumpah, Jan, saya itu berubah rodok genah ini ki ya. Emang situ udah genah sekarang? Iki rodok genah lho. Iya. Saya rodok genah ini ki 2004. Ono kaitannya karo corona. Jadi 2004 ke belakang itu sejak 99 rambut saya itu tidak pernah berganti, tidak pernah satu warna yang sama seminggu lebih. Mesti ganti terus. Ora genah, kok dandanan iki ra genah nanah gowone barang ragenah, benda ragenah wis ngalami ngono kabeh. Tapi waktu di Portugal itu aku nganti nangis tenan Mas, nangis tenan ki ceritane pergi ke namanya Cabo Daroca. Cabo Daroca itu tanah paling barat. Tanah paling barat ujung benua Eropa, berbatasan dengan Amerika. Nah, di situ tuh orang bisa bikin sertifikat, dicap nilai nanti. Saya nama ini pernah kesini bayar selawi euro nah kita. Nah, aku gawe iki nem Rianto Purnomo Nationality Indonesia. Dua penjaganya tuh bapaknya larinya satu langsung tak cekel. Why? Punya ngerti Inggris soalnya ya. Nah, kan nek ngobrol karo kono aku ora nganggo. Kenapa dia lari ngono? Apa? Dengan nangis. Why you cry? Ora. Why is you running from me? Oh ya. Terus tak kasih minum, terus akhirnya dia ngomong Indonesia itu ada tiga hal yang nempel di mereka. Pengalaman pribadi ya. Dia ngomong bener, kita itu dianggap pembunuh, keji, pelanggar HAM. Gue bayangin orang Indonesia di ngono oke Mas. Aku oke, sekarang begini saja. Anggap saja sesuai pemikiran Anda, semua orang Indonesia jahat. Dan orang Portugal baik-baik termasuk Anda. Dan ini selesaikan dicap saya bayar, saya mau pulang. Habis mau. Anu ya daripada kena. Terus saya pulang. Rombongan pulang. Nah, malam itu nggak bisa tidur. Karena apa ya? Almarhum bapak saya itu veteran. Purnawirawan yang paling lama dinasnya itu di Timur Timur. Gitu. Jadi dia punya kisah yang berat tentang Timur Timur, Portugal gitu kan agak luka ya. Aku nonton di TV siaran langsung. Nah, di ending acara itu puncak penghargaan untuk orang yang paling berjasa memerdekakan Timur Timur. Mak jelek kan. Video ini ditayangkan ya tentu versi ala Indonesia ya. Memerdekakan Timur Timur. Aku weruh ngono dengan kalimat sing kaya ngono kae. Aku posisi ngecek ya apa. Melayu medun si peso iki cekel. Saya mau kemana? Mau ke pos satpam, mau tak tusuk. Aku ora peduli.
Maret di penjara aku kudu materi wong Portugal. Pas di Portugal itu. Iya, nonton TV. Karena aku bajingan Indonesia itu ngono kae. Mau melayu. Tapi aku ke Gelundung wong di lantai 3 ya, ditangkap ke Gelundung. Akhirnya diikat oleh dosen, dilakban dan lain sebagainya. Yang intinya ada perjanjian saya tidak boleh ngapa-ngapain. Ya wis akhirnya dibongkar dan saya langsung ke kamar mandi. Rambut tak rapikan, dandanan aneh tak hapus. Aku bismillah, nawa itu aku akan berubah. Ternyata aku kudu Indonesia. Nah sejak saat itu Facebook saya Rianto Purnomo merah putih. Tapi Indonesia banget lah. Mau lagi seniman mama. Yuk. Pulang dari situ saya lebih sering ke kegiatan yang pengabdian. Mbah kuwi nglatih orang-orang beruntung atau anak-anak atau seniman-seniman yang kurang beruntung lah. Jadi enggak donake goblok ya iya, tapi enggak masalah. Saya enggak nyari uang sih. Karena apa yang saya lakukan itu ibadah saya untuk memperlebar jalan surga orang tua. Nah, hubungannya apa? Jadi begini. Kita tuh harusnya bersyukur, Bro. Di nang Indonesia. Ora kurang apa-apa. Ora kurang apa-apa. Yakin ora kurang apa-apa. Panganan mesti ono, kebahagiaan ada, semuanya ada. Dan luar negeri itu miring semua. Ini terus Arab nyenggol tentang enggak? Enggak apa-apa, nanti kan saya potong. Oh, diedit. Oh iya iyalah, gila kok. Jadi begini. Tapi fakta ya, Ya. ada fakta. Silakan situ. Semoga apa yang saya katakan ini salah, karena ini kita berbagi ilmu. Jadi kalau sampai mendengarkan lalu ada kalimat yang salah, saya yang salah, cukup di kolom komentar itu disampaikan. Saya tidak setuju kalimat yang ini, faktanya ini. Itu ya, jangan katanya. Maka saya ikut baca dan oh ya orang ini benar. Enggak apa-apa, Bro. Saya salah dan itu namanya berbagi ilmu. Sak pinter-pinter wong ya luput wong komputernya kadang ngehang. Iya. Ya. Saya orang yang selalu penasaran dengan suatu hal. Jangan salah ya. Saya SD itu buku pertama yang saya beli itu psikologi. Ibu saya sampai iki aku apa? Ya, saya seneng. Saya kelas 1 sudah mengerjakan soal kelas 6 dan itu nilainya 10. Maksud saya tidak ingin ikut kelas percepatan di mana aku pintar terus kudu kelas 1 mau masuk kelas 6 enggak. Situ smart coba. Tidak sih, tapi saya luar biasa. Oh iya. Nah, beda. Smart itu masih inilah. Iya. Jadi dadi ngene, Bro, sing cah nom-nom. Kadang kowe kondisine pas apik banget dhuwur pun, kowe ya kudu urip sing paling pas ki ya sak ratinge lah. Ngono kuwi karena ya hidup yang paling pas itu seperti itu. Contohnya malam ini saya terpaksa ngobrol dengan orang yang nggak selevel, tapi saya ngaku selevel itu juga berat. Oh iya. Orang-orang. Tapi itu jujur nggak itu? Apa? Jujur saya nggak selevel dengan Anda itu jujur nggak itu? Ya biar netizen yang komen nanti tulis komen ya cerdas mana. Oh saya ingin ini Mas. Kono kan dia anak ya. Iya. Dan ketika aku bertamu nang mungkin mesti sing dibahas nek ra manuk anak lho. Kelingan lah mesti. Karena begini. Mumpung corona isih ono, mumpung masih di rumah aja, pertimbangkan ini ya. Pelajari baik-baik anakmu itu sukanya apa, mampunya apa. Beda. Kesukaan dengan kemampuan itu beda. Nah, yang sial itu kita sekolah. Bahasa Inggrisnya bijine 10. Matematikane 4. Mati-matian dileske matematika dan matematikane yo apik. Apakah kita harus jadi produk yang mampu untuk semuanya? Saya kira buang-buang enggak seperti itu. Maksudnya nek bocah iki memang apik nang bahasa, kemampuan bahasa. Ya sudah, malah dileske bahasa piye carane dadi ahli bahasa. Pasti dia IPA-nya juga nggak bagus, ya nggak apa-apa. Kan gitu maksudnya. Ning hal sing apik dianggap malah ora penting, sing jelas ora iso dipaksa. Ini menurut saya nggak asik juga pola pendidikan seperti itu. Jadi bocahmu dicetak kudu kaya ngono kan. Kudu kotak padahal
pelaku industri sekarang itu kan pelaku orang-orang yang mampu menemukan dunia baru yang dibutuhkan banyak orang gitu. Oke lah itu anda pasti nanti rame orang kita pokoknya guru ya jadi ya enggak gitu, kita tuh harus ini iya kalau mengikuti pelajaran iya. Makanya Pak Nadiem terus nggak ada ujian nasional kan. Saya cocok juga. Saya Eptanasnya biar Eptanas ya. Ujian nasionalnya SMA itu matematika saya karena malamnya saya dulalaan lebu ruang ujiannya telat. Bukan saya nggak niat tapi ketiduran di pasar, saya nggak pulang ke rumah tapi masih bisa hidup sampai sekarang. Ini kan lagi rame ya corona ini konspirasi rasa ini nek menurutku sih rasa gini, tahu atau tidak tahu bagi saya itu nggak penting tapi paling penting bisa menerapkan apa yang disampaikan Pak Desem tadi bijak. Maksudku ini apa yang bisa kita lakukan untuk mengamankan diri kita sendiri, keluarga dan lingkungan. Selesai arep konspirasi kayak arep perang dunia kayak arep apa kayak kadang kemumetan. Nah dalam kondisi iki kalau ini mau ada konspirasi atau tidak sih terserah menurutku ya, rasa jeruk-jeruk tapi yang penting kitanya ya. Nek seniman rata-rata tidak pernah gagal sampai ke urusan politik tapi ke jalan Tuhan. Sekali lagi saya membacanya ini kalau corona itu upaya kebaikan dari Tuhan untuk mengembalikan kita bahwa tempat terindah itu di rumah. Aktivitas paling mulia itu mencuci tangan, gitu-gitu. Hal-hal yang sederhana yang tadinya dianggap nggak penting itu sekarang penting banget. Ngomong anak penting. Malah tak pikir gini kayak bro. Biar kan aku tahu disetrap goro-goro gini. Pak, kenapa kok sekolah ini kudu bino sih? Kan pegel ya. Senin tekan aku nak muni ora pegel. Yakin pegel. Senin tekan Sabtu diomeli, gurune kuwi wae pelajaran kuwi dibuat ya Allah. Padahal seminggu 2 kali cukup. Senin lah upacara bendera penghormatan kepada RI itu menurut saya penting. Upacara lalu absen dan sebagainya pokoknya Senin. Menurut saya Senin sama Jumat itu sudah. Jumat kuwi dadi Senin kuwi sing anune standar keilmuane lah. Jumat kuwi skill. Kan ono pramuka, ono ekstra, ono apa. Tapi Selasa Rabu, Kamis Sabtu ini nang omah. Lah wong saiki tugas lewat WA wis selesai kok. Ngapain enggak ya Allah. Itu sekarang tapi kan dari dulu saya biyen aku ngomong-ngomong. Dhisik kan dengan WA. Pengistilahan WA itu kan iki. Nah dulu itu nggak penting, nggak perlu seperti itu, sekolah nyatane ngomong sekolah biar nganggo sabak asbak gitu. Bar ditulis dihapus loh ya. Dan mereka hanya diajari ilmu ngitung, maca karo budi pekerti. Dadi wong kabeh. Nah banyak keilmuan yang diajarkan pada kita yang akhirnya mau saiki mas. Sak pinter-pinter ekonomi ngedecah SD ra ya dadak sik ngono to. Karena ilmu ini ngoyo-ngoyo kabeh. Sing di dunia kita sekarang yang diaplikasikan sekarang iki ya ora ono kabeh. Ya ngopo, tapi budi pekerti terus ke negara apa kebangsaan ini menurut saya penting ngitung, maca dan sekolahnya juga oke. Yang paling penting itu sebenarnya aktivitas di luar rumah dengan lingkungan, beraktivitas di keluarganya juga itu lebih baik karena mentalnya jadi tumbuh kembangnya pas. Saiki wis jujur-jujuran. Bocah saiki kaya ngopo sih kan versi ini kok ngopo. Nonton 86 malam kan yo kok aduh ya ampun. Cuma begini teman-teman netizen. Ketika Anda membeli kuota atau tidak punya kuota lalu cari wifi lalu membuka YouTube ini, pilihan Anda itu memang sekarang menurut saya tidak perlu keras kepala. Apa yang Anda yakini benar. Nek saran saya, ini prinsip hidup saya. Prinsip hidup saya itu adalah apapun yang saya lakukan
lakukan tidak menyakiti kedua orang tua saya, dan apapun yang saya lakukan di luar rumah sana itu membawa nama baik orang tua saya. Tadi rasa rumus itu rasa gede-gede, rasa gede-gede. Just simple like that ya. Misalnya tentang karir, gitu. Suatu ketika aku kerja ning kedutaan ning Amerika ning Chicago, kedutaan besar Indonesia untuk sana. Sopo sing ora seneng perlu ongkos jutaan ning luar negeri. Tapi salah satu syarat dokumennya itu surat izin dari orang tua. Aku nyodorke lah Bapak Ipa ditandatangani. Bapak Ibu ngendika ngene iki. Kowe sesuk sak tuamu sak anakku temu nang omah bapak saguh makani rasa dodo. Langsung saya cancel. Saya telepon Jakarta untuk mengundurkan diri. Wah, semua naik goblok kok banget. Tapi tidak. Menurut saya bersyukur sampai meninggalnya bapak ibu saya nunggu nih. Bayangkan misalnya, gitu. Saya pentas dimanapun ki sing iso nukokke tiket nggo bapak nonton. Jadi aku pentas misalnya Taman Mini. Kan berangkat itu untuk gladi dulu apa bapak mesti engko nyusul iki dhewe. Tak goleke hotel dhewe. Tak goleke wong kon ngancani engko numpak sepur tekan kono nonton. Itu saya lebih bahagia yang seperti itu. Prestasi saya dapat, ridho dari orang tua jelas dapat. Ngapain harus yang muluk-muluk apalah. Nah waktu 2007 kan saya sempat ikut pemuda pelopor bidang budaya dan pariwisata tingkat nasional, mewakili Jawa Tengah. Waktu itu sebelum sidang akhir itu saya untuk diomeli karo juri. Kan kon gawe buku ki bro, buku tentang karya kita apalah. Nah, buku saya itu, tulisan saya itu lembar pertama itu tidak seperti peserta lainnya. Peserta lainnya kan nulis kami persembahkan untuk bangsa dan negara tercinta, semuanya lah. Nasionalis banget. Ngomong ora. Bingkisan khusus untuk ayah dan bunda, katur kagem bapak lan ibu sungkem Purnomo. Kamu itu mau jadi pemuda pelopor tingkat nasional. Kenapa jiwa nasionalmu nggak ada? Lalu jawaban saya, kalau semua orang keluar dari pintu rumah berprinsip tidak akan membuat hal yang menyakiti hati orang tua dan membuat amal baik untuk orang tua, Indonesia baik-baik saja kok. Orang yang bilang nasionalis itu apa kalau keluar dari pintu rumah terus melakukan hal yang baik? Saya tidak jamin. Rasa harus merumus gitu. Kalau semua orang berusaha jujur, tidak menyakiti orang korupsi, orang ngapusi lah. Itu fine-fine aja terus. Oh ya enggak gitu. Ini syarat Pak, di syarat-syarat itu nggak ada ditulis, kita harus menuliskan itu di lembar pertama. Terus yang kedua, saya diprotes lagi kenapa tidak mencantumkan apa yang sudah saya berikan ke orang. Saya jawab itu di keyakinan saya namanya riya. Aku tahu ngei anaknya sampean kostum lomba nari, kita tulis membantu lomba tari iki dalam kali kostum. Padahal pencapaiannya dulu itu niatnya ibadah sehingga dapat berkah yang banyak. Ketika itu dituliskan tadi orang, dan saya mati-matian nggak mau nulis dan itu dimarahin. Tapi rapopo, terus akhirnya menang. Maksud saya itu pentingnya menjaga idealisme, tapi orang ngawur, gitu kan? Alasannya jelas. Corona ki dengan konspirasi ki apa ya rasa kan kono kowe jaga adimu, jaga keluargamu, jaga tanggamu, ora masalah. Jadi mungkin kalau bahasa saya yang simpel itu gini, tapi nanti kalau salah tolong dikoreksi ya. Mau konspirasi, mau enggak, situasinya seperti ini. Dan ketika situasi seperti ini, nah kita itu dituntut bagaimana menghadapi situasi seperti ini itu kita harus bagaimana. Tidak memikirkan wah ini konspirasi, wah ini tidak. Yang lebih utama itu ini situasinya sudah seperti inilah, kita itu harus gimana.
kayak ngono ora. Wah, aku rada smart ya. Iya. Terus Tadi ya, nek sampean buka Instagramku Purnomo _Yanto kuwi aku sempet nanti lah tampil lah. nyanyi lagu. Iku neng anu ya. Oh iya. Berarti ojo gibah, lambene ojo turah. Mas, apa ya? Kondisi kaya ngene iki kok yo isih kober-kobere ngomong. Lagian juga ketika Anda menemukan sesuatu lalu hanya membuat status dengan ngomel-ngomel itu tidak merubah situasi. Serius, Corona juga tidak melihat dan nge-like tayangan apa postinganmu iki yo ora urusan. Instagrammu kok. Iya yang sebelum kita tadi sejauh ini itu kan omong masih mbok omong orang dikon Bali. Bali ini jenenge apa bahasamu mau? Orang Indonesia lagi seneng iki apa? Logika terbalik. Logika terbalik. Nah, di sini juga saya mau bikin logika terbalik. Apa? Jangan tonton konten saya ini. Iya, itu menurut yang punya ya. Tapi tadi sampai nonton terus ditutup sebelah ini. Nah, jadi yang kelihatan cukup saya. Dia nggak usah. Tapi saya aja yang lihat. Ditutup sebelah ya bro. Ya, itu kan menjual juga itu. Tapi ditutup sebelah ini. Ya. Nah, itu sebelum kita lanjut terus aku lali gitu. Terus apa memang ya saking dawane itu terus aku ngeling-eling iki saya hanya menggunakan kecerdasan ini tidak catat ngono kaya kayak ora soalnya perlu mau mungkin bahasa simpel saya itu bermasalah ketika dirimu kerja di luar negeri yang mana dokumen di situ ada satu dokumen yang harus ditandatangani oleh orang tua dan ketika minta orang tua itu tidak mau. Di situ saya memahami. Pemahaman saya sebenarnya untuk seperti itu simpelnya itu gini. Oke lah, kita pas muda kita itu seperti itu iya, karena kita masih muda. Tapi kalau misalnya situasinya itu dibalik, dalam arti itu begini situasi dibalik. Misalnya posisinya yang jadi orang tua itu Anda. Oh iya. Sik dadi wong tua ki awakmu. Dengan posisi yang sama seperti itu. Dan yang minta tanda tangan itu anakmu. Pun kamu akan seperti itu juga. Sebagai orang tua loh kamu loh. Ora. Enggak, nek menurut pengalaman hidup saya mengamini dawuh wong tua itu adalah hal yang paling luar biasa. Jengkeli yo lah. Tapi ternyata di balik itu semua tuh beliau contohnya gini ki. Aku ki tenanan perkara omah iki Mas. Iki tentang wong tua. Pak, mbok mendet omah wong niku tinggi pensiunan, bapak engko percuma wong kayak fasilitas tinggi pensiunan kok ora dijupuk moh. Lemuni moh ki kasar. Dan kuwi berbulan-bulan ya terus semua. Sampai tak ajak ke kawasan ini moh. Selalu butuh moh. Tak ajak ke kantor developernya moh. Ora tuku. Ora butuh. Kalimatnya ora jelas ngono kan. Ning intine moh. Dan kuwi saya rada sakit hati ya Allah, wong aku butuh omah. Ternyata ketika si sales pengembangnya ini menyampaikan bahwa ini ada asuransi untuk para purnawirawan jika nuwun sewu Pak yang bersangkutan meninggal dunia ahli waris tidak meneruskan cicilan. Bapak langsung ada aku cukup. Aku ki pegan cukup omah iki aku pegan aku mati niku pro kesusahan. Wah aku nangis langsung sungkem itu. Ternyata dalam sikap kakunya bapak saya itu justru mikir ke aku, bukan kaku padangan ini deh. Dan itu saya yang belajar Allah Akbar. Sekarang saya naik ketemu wong deh, ya rotok dendeng dia tak rungok kayak iki arahin yang dito keinginan ini kan. Woi kok maksudnya bahasamu kok tendensi langsung tunjuk aja siapa orangnya. Ya oke. Orang maksudnya mungkin yang di samping Anda pun saya tidak masalah. Enggak. Nah ini orang penting dalam apa lu
kembali lagi ke situ. Oke lah, ibaratnya mungkin kalau misalnya kono kan berarti wong tua ketika ada anak dengan situasi yang sama seperti situ loh ya, Iya. mungkin situ bisa bilang oke lah terserah anak karena situ berbeda dalam pandangan. Tapi kalau misalnya disuruh milih, ini pilihan loh ya, pilihan itu gini, maksudnya itu ketika si anak itu dengan sendirinya dia itu ibaratnya mau ke luar negeri seperti itu ya Pak, tapi karena posisi situasinya seperti itu dia mengurungkan dengan dia yang tetap bebas dan situ boleh. Dua situasi itu kan menurut saya naik kanggoku yang jadi orang tua itu lebih wow ketika si anak itu dengan sadar dengan sendirinya gitu. Situ boleh jadi orang tua yang ibaratnya wis kowe ora apa-apa. Ya karena situ ibaratnya kan orang tua yang model seperti itu. Tapi ketika situasinya itu si anak itu mereka itu menyadari sendiri, oh iya ya situasinya seperti ini. Oke lah ini seperti ini sebenarnya ini, tapi saya enggak. Kan pandangan situ sebagai mungkin orang yang dikasih dua pilihan, yang itu kan biarpun Anda ibaratnya itu terserah lo ya. Iya. Jadi obrolan kita ini kan memberi pemahaman pada orang-orang, pada penonton, terutama yang muda-mudi, supaya kalau menghadapi situasi seperti itu bisa jadi yang bijak seperti itu. Kita yang memutuskan untuk mending tidak. Sebenarnya nggak apa-apa. Misalnya begini, saya pernah kok 2 tahun di Bintan, Kepulauan Riau. Dalam kontrak saya itu, saya menginginkan ada tulisan begini. Kapanpun orang tua saya sakit, saya tetap diperbolehkan untuk pulang. Itu permintaan saya. Kalau enggak, saya nggak mau tanda tangan. Akhirnya ditandatangani. Jadi telepon itu jalan terus dulu. SMS-an mungkin. Mengko ternyata sehat walafiat nggak apa-apa ya. Orang-orang susu mulai kono kae. Nah, suatu ketika aku ngimpi bapak nggo koyo meneng bae. Tangi-tangi tak telepon gerah. Boleh. Kurang urusan. Arti itu kan sikap. Cuma menurut saya bahasane paling kasar ini wong tuwa gari matine apa ya ora dimulyake. Kasihan karena seumur hidup dia itu untuk kita. Ibaratnya gini. Oke, orang tua itu rata-rata usia misalnya 50. Membesarkan kita sampai usia 25-30. Berarti 20 tahun lagi itu tinggal seharusnya menikmati, kok disengsarakan kan? Nggak asik. Ya mungkin bahasa saya ya simpelnya gini. Dikala kita muda itu ya kita memang seperti ini. Tapi yakinlah besok ketika kita tua itu sebenarnya ya kita itu ya pengen seperti yang orang-orang tua yang mungkin loh ketika mereka bilang seperti itu bagi kita mungkin berat apa-apa mungkin seperti itu soalnya kan kita belum mengalami masa seperti mereka tapi kita besok bakalan seperti mereka ya semoga kita panjang umur soalnya ya itu tadi karena menurut saya itu gini mau konteksnya bukan mas konteksnya itu bukan akhirnya kita itu menghindari pekerjaan luar negeri atau tidak. Konteksnya adalah ketika kita berprestasi dan punya pilihan yang bagus sampai luar negeri pun ketika orang tua tidak merestui ojo ditabrak. Intinya itu jangan menabrak restu orang tua. Nenek ini kamu ada pilihan ke luar negeri orang tua membolehkan ya nggak apa-apa. Maksud saya sebagai anak yang orang tuanya masih hidup itu pertimbangan terakhir itu adalah restu dari orang tua. Pokoknya harus restunya itu. Ngalah berkah ini. Jadi misalnya gini, saya pernah di Jailolo nggak pulang sekian tahun dan sebagainya, bapakku apa kok? Malah aku ngabari aku mau dipateni ini guyu. Wah, biar aku sering guna timur-timur loh, berjikuri lah aku. Bapak tentara aku penari ya. Cuma nikmatnya di situ. Mungkin kata luar negeri itu kan sudah menakutkan bagi orang tua ya. Untuk balik ini, untuk angel di opo. Saya ngerasa kayak kuis sih, wong saya pergi ke Singapura seminggu dengan ke Surabaya sebulan.
Kuwi rekal sing ke Singapura seminggu. Padahal Singapura ya mau tekan. Itu tapi rasanya kan luar negeri piye gitu lah. Jadi ya kita aku sih nanya. Oh iya, teman-teman harus tahu. Saya tuh bersyukur dibesarkan oleh 2 orang yang bijak tadi. Kenapa saya bilang begitu? Ibu saya terutama itu bukan tipe kekinian yang cerdas. Posisi meninggal ibu saya itu tidak bisa menulis namanya sendiri, tidak bisa membaca dan tidak bisa menghitung. Tapi saya yang diasuh oleh beliau itu sejak kecil nggak pernah ranking 2, alias ranking 1 terus. Artinya kondisi kita mau bagaimana, tapi yang tanggung jawab kita ini harus prestasinya lebih bagus dari kita. Gitu. Ibu saya mati-matian mencukupi kebutuhan sekolah saya, bukan kebutuhan harian. Jadi misalnya aku jaluk pit, aku kudu nabung. Tapi nek sepatu rodok rusak sidik, ayo didandani, ayo tuku, itu cepet. Bukan tuh bahas buku ini ya, ganti kelambi mangkat, langsung mangkat. Gitu. Nek kebutuhan sekolah ini apapun, RPU, LRPAL, buku apa sak. Aku jangan alami. Ayo. Jadi maksudnya nek LKS sak kunci jawabannya. Jadi ketika saya bilang mengalami itu bukan berarti terus gini, saya lebih tua dari Anda, enggak. Intinya berarti saya sudah tua, tapi lebih tua Anda. Kita sepakat kita sudah tua, iya. Tapi kalau untuk tuanya, tetap tua situ. Cuma itu aja penjelasannya. Ya, boleh. Jadi simpelnya mungkin gini, nanti kalau dikoreksi ya. Yang penting itu restu orang tua. Dan ketika restu orang tua itu mungkin gini, ketika di situ ada hal yang mungkin bagi kita nggak cocok, cobalah untuk ibaratnya itu gini, karena restu orang tua itu penting, cobalah berpikir untuk, karena ini orang tua seperti ini itu, karena ini pasti nanti di belakangnya itu pasti ada kebaikan, dan itu untuk pasti, kita pasti ya, mungkin seperti itu Pak. Kan? Iya. Jadi tidak ada orang tua yang jelontrok ke anaknya bensiloko, jadi ya ketika orang tua itu dimintai apa terus tidak sesuai dengan kita lah intinya, dan itu pasti ada kebaikan di belakangnya, biarpun saat itu kita nggak bisa menerima. Soalnya kenapa? Hal itu tuh terjadi ketika waktu itu sudah berlalu kan, baru kita bisa mengambil. Aku tahu kenapa kok orang tua itu seperti itu. Aku tahu selisih paham yuk tingkat. Jadi bapak menginginkan saya lulus SMA itu tadi angkatan laut. Aku ngayal arep kuliah nang kesenian. Ora gelem dadi tentara, minggat rasa dadi anakku. Lu aku, Bro. Tapi lu mau iki aku tetep ngeranggeh astane bapak terus sungkem. Dikipake. Aduh, terus waktu itu sedih, iya. Tapi saya bilang begini, Tuhan beri kesempatan saya 1 semester kuliah, saya akan buktikan bahwa pilihan saya tidak salah. Aku lu nang Yojo daftar dan sebagainya, buali gue biji apik kayak tak setuju bapak iki. Pak, iki kuliahku biji. Nyatane yo ora pinter ora ono 10 kok. Ya. Jadi kuliah kan bijinya ABCD. Menurut bapak sih pinter bijinya 10. Nah, aku goblok bijinya soalnya A ora 10. Piye? Tapi gini, situasi seperti ini sebenarnya bapak itu ngecok atau memang almarhum loh? Enggak paham. Enggak paham. Saya ngecok gitu loh. Saya kan sampaikan bapak ibu saya itu bijak tapi enggak cerdas. Tapi cuma bijak, enggak paham. Pak, terus saya jelaskan, nek kuliah kuwi ora siji tekan 10. Tapi A B C D E O. Nek A kuwi ya apik, nek A+ apik banget. Nggonku A+ kabeh iki, Pak. Meneng. Tetep urung ditampa. Iya. Nah, saya menjadi romantis dengan bapak diterima. Prinsip saya itu adalah ketika waktu itu saya live di TV diwawancarai berita di TVX ya, orang endorse. Enggak masalah. Berita pagi, berita berbahasa Inggris. Di situ diwawancarai. Berhasil jadi penarinya orang Australia, apa yang disampaikan. Saya hanya menyampaikan di TV itu,
Pak, aku anakmu, aku bangga aku ya bapakku, tolong topo aku apa nani ini Pak. Dan saya waktu itu diberi bingkisan buket bunga oleh Menteri Pariwisata dulu Pak, gede apa sih ngomong Bali ya, yang gede dulu. Nah itu saya bawa pulang, bapak nangis terima. Baru ini saya dinengke. Trik saya supaya diterima kan bapakku tentara. Aku golek job piye carane ngelatih tentara. Dan golek cara piye carane dipethuk tentara nang omah. Kan sangat. Nah, suatu ketika aku di ono mobil os iki lho, Bro, mobil bukaan tentara sing pickup tapi ono tutupe kae. Jenis ngono kae. Selamat siang, Pak. Mau tanya rumahnya Pak Purnomo. Oh iya iki, aku bapaknya. Mi, pos dipethuk tentara mi. Gue si metu tentara, masih metu polisi pikiran itu. Berani kasus polsek. Tapi tahu aku, tahu ngeset dipethuk polisi dan bapaknya bangga. Yang pertama itu tentara sih. Pak, daftar nih dia. Oh, yo. Nah, mulai sekolah aku cerita, Pak, bapak biar tentara. Ngengenai bapak biar aku tadi apa? Ya jadi tentara. Tapi ternyata aku sak dulu iki, Pak. Lah apa? Aku tukang latih tentara. Oh yo. Akhirnya ditopo. Jadi keras kepala, bersinggungan, berselisih pendapat dengan orang tua tuh ya boleh. Tapi ya adil kudu golek cara bro. Tentang mesake. Bapak saya ketika ngamuk itu pun ya sakit-sakitan, saya paham sekali. Dan saya itu apa ya? Mungkin saya sih bilang ke ibu ngene iki. Saya itu dibesarkan oleh bapak itu. Bapak keras kepala. Tapi aku 1000 kali lebih keras kepala ya salahnya wong aku didik oleh bapak. Bapak yang mengajarkan saya tentang prinsip. Prinsipku dadi ngene iki, Bu. Wis nek ibu ora apa-apa sing penting ku ngabari ibu yo. Tadi saya bersekongkol dengan ibu. Aja dicontoh. Bersekongkol dengan ibu, nah akhirnya bapak nonton. Nah, saya tahunya diterima itu pas selesai kuliah dipanggil teman. Pur on digoleki wong nang pendopo sapa mbuh wong lanang nggawa plastik kan petunjuk gak jelas ya wong lanang nggawa plastik iki maksudnya Nek cewek jelas ya cewek tapi nek wong lanang wong wedok nggawa plastik tapi kan ora jelas nek wong wedok nggawa tas koper itu udah jelas kecuali nang ngono ki nek wong wedok ning cukup digoleki wong wedok nah kuwi mungkin malah apa iki nganggo plastik aku medun ning pendopo kuwi ternyata bapakku nggawa plastik resek loro dicekel kabeh. Kuwi kebiasaane bapakku dan aku sak iki bapak. Tenan. Jadi bapak Rono kuwi plastik sijine sing ana isine kuwi isine tempe bungkus godhong jati karo mie goreng senenganku. Sijine plastik kosong. Kenapa? Bapak iki punya hobi maksa ngumbahke kelambiku. Aku ora yang bawa. Jadi rono kuwi ndi kelambimu ketok kembali. Berarti kan wis CS-an wis sudah brode. Lagi di Pak tak duwe kosku akhirnya tak ceritani apa salah nerima. Dan sampai sekarang ini kawan-kawan kalau punya prinsip itu boleh asal bener neng carane agama, jalan hukum itu nggak masalah. Tapi menunjukkan ke orang tua yang berselisih paham pun juga harus dengan cara yang benar. Karena sampean nek iki ono sing nonton sing posisine wis bapak ibu ya. Mesti yo ngene ketika muga-muga sesuk anakku dadi. Muga-muga sesuk anakku muga-muga ya. Semua orang tua punya keinginan terhadap anaknya. Nah, saiki mbasan brojol digedhekke. Yuk menolak keinginan itu lara tidak. Kan gitu. Ya, halus. Ya kan masalahnya duduk konten sesuk pas aku musik kok deloken meledak. Iya. Sebelum saya lupa, terus masalah menyinggung tadi, ilmu tanpa diimbangi budi pekerti. Menurut pendapatmu mau kan? Kuwi dadine apa?
Maksudnya itu ketika kamu punya ilmu tapi budi pekertimu enggak, itu kan ibaratnya tetap ada yang kurang ya. Nah itu mungkin kalau bahasanya mungkin gini, menurut saya loh, nanti juga tolong dikoreksi kalau salah. Adat itu di atas ilmu. Mungkin ya, boso lainnya mungkin kayak gue ya. Kalau di boso anu ini mungkin ilmu budi pekerti. Ilmu itu harus diimbangi dengan budi pekerti. Mungkin di bahasa lain itu saya pernah dengar adat itu lebih di atas ilmu. Mulai. Bisa. Jadi di situ itu, wih bener ora? Maksudnya nongkin ini ya men, aku ya rada ketok semat. Bisa. Kalimat itu bisa, bukan benar tapi bisa. Oh, iya. Jadi adat kuwi ngemu adat. Adat itu kebiasaan, adat itu ya sing apa ya. Coba saya pernah nulis begini nih. Love without knowledge and knowledge without love cannot produce a good life. Tolong diulangi lagi. Jadi kalau terlalu cepat itu please repeat slowly. Jadi biar saya mudeng dulu. Pertama biar saya mudeng, kedua ketika Anda mengulangi lagi itu nanti yang dengar dan yang nonton itu tahu. Kayak coba ngomong Inggris tadi itu ternyata. Love without knowledge and knowledge without love cannot produce a good life. Oh, saya tahu itu artinya. Cinta tanpa sebentar kok situ kudune aku sik kon ngentekne ngono lho. Dadi men aku ketok smart ngono lho. Love without knowledge itu berarti cinta. Knowledge itu jenis pengetahuan. Ini lebih ke budi pekerti itu ya mungkin. Love without knowledge cannot produce a good life. Ngono ta? Love without knowledge and knowledge without love. Dan budi pekertimu ya, itu lebih ke budi pekertimu ya, knowledge-nya ya. Keilmuan tanpa cinta. Keilmuan tanpa cinta itu tidak akan produktif ya. Tidak, bukan produktif. Karena produce a good life, tidak bisa menghasilkan hidup yang baik. A good life. Jadi di sekolah kuwi ben duwe knowledge. Tapi memahami wong tua, we love. Saya jadi ingat ini teman saya yang sok-sokan juga, tapi sebenarnya dia nggak tahu artinya. Dia selalu bilang gini, knowledge is power. Iya bener, wih bener. Tapi ketika yang bilang dia, saya jadi dengernya itu agak gimana. Bener itu memang, knowledge is power. Iya. Saya membenarkan, tapi ketika dia yang ngomong, saya rada-rada nggak setuju ya. Demi tidak menyetujui dia. Jadi gini, contohnya bahwa knowledge is power itu tidak bisa produce a good life. Penemuan nuklir itu nggak salah nih ya, karena tenaga nuklir itu bisa untuk membagikan listrik, betul? Nah, tapi ketika pemahaman keilmuan nuklir tidak diimbangi dengan kasih sayang, tadi ini bom nuklir, ini sing elek. Itu tadi pil dienggo ngobati baung. Ya apa ya baungnya mari ya, masalahnya kuwi ora diimbangi pengetahuan kasih sayang yang bagus, diuntal wong dadi ini pil goblok. Jadi pentingnya pengetahuan dengan cinta. Aku ngomong murid-muridku ngene iki masih. Ngene iki. Jadi iki karo iki tidak sinkron. Kuwi nek ora sinkron. Saya sebenarnya itu harusnya tanya, kuwi ngerti apa ora iki. Jadi saya kelihatan semat ngono lho. Ora karena aku ngerti sampean wis ngerti ora. Tapi saya perlu pamer juga. Wow. Ya, situ nek dadi tuan rumah sing apik iki tolong jelaskan ke teman-teman apa. Jadi host itu bukan tampak lebih pandai dari bintang tamunya, narasumbernya. Kalau Anda pengen tampak lebih pandai, kowe ngedepo kaca nakoni dhewe jawab berdiri. Kan. Nek iki kan ada orang yang aku rada misalnya sampai kan do YouTube kabeh. Nek seniman aku seneng koyo Eka Gustiwana.
dan teman-temannya adalah orang yang punya prinsip kenceng, keilmuannya ya apik, nasionalismenya dia bagus, ketika dia dengan orang ya bagus, skill profesionalisme asik lah sebenarnya. Nah sing rada senior ki ketoknya pokok, tapi ternyata prinsip dia kenceng itu kayak Raditya Dika. Kayak asik, orang yang punya ngen dewe ngono kan. Terus orang sekarang mengagumi channelnya Mas Deddy Corbuzier, Master Corbuzier, tapi jarang yang mempelajari dia itu perjalanannya seperti apa. Kenapa dia bisa sesmart ini? Ini yang perlu kita contoh. Ketika sulap itu hanya sulap, dia memainkan sulap itu sebagai pertunjukan dandan apa kita. Itu ya dikomplain nanti TV, tapi akhirnya malah di acara ini. Mungkin ini akan panjang karena namanya juga obrolan. Akhirnya saya ingin menyampaikan begini. Jadilah orang yang bijak, bersyukurlah, ditegur oleh Tuhan. Kita harus semakin membuat keluarga kita lebih harmonis lagi, lebih bagus lagi. Eling hal sing cilik itu mencuci tangan lah apa. Artinya situasi ini ojo sambat, ojo nyancat, menyalahkan orang lain juga jangan. Yang selanjutnya, selesai corona, Anda mau apa? Menurut saya penting dipikirkan dari sekarang. Apa yang akan saya lakukan ketika pandemi ini berakhir? Kalau ditanya apa yang akan saya lakukan, jujur ya, saya yang akan saya lakukan pertama kali adalah nonton film dan karaoke. Nonton film adalah cara termudah saya sebagai seniman untuk menghargai karya seniman lain. Mengapresiasi. Ono aktor, ono aktris, ono wardrobe, rias, musik, itu kerja kerasnya kan berbulan-bulan dan saya selalu kagum dengan film-film itu. So, nggak karaoke, karena mungkin suara saya itu bagus loh. Suara saya sih nggak bagus, cuma menyejukkan hati dan membuat ngangeni. Ngangeni untuk ngamplengi juga bisa. Karena bagus. Makanya kalau jangan memberi informasi itu sepotong. Maksudnya sepotong kan gini, situ suka nonton film karena alasannya ini. Di satu sisi kan berarti karaoke juga lah. Karaoke itu kenapa gitu loh. Kalau film kan karena untuk mengapresiasi orang-orang yang terlibat di film itu, karena situ sebagai seniman. Karena dipancing ya. Kalau karaoke kenapa? Karaoke itu bukan karena suara saya bagus atau jelek, tapi sejak kecil saya itu selalu meluapkan emosi dengan nyanyi. Rumah saya dulu ke Posongelirjo. Di timur rumah saya itu ada bukit kecil. Jadi saya kalau jengkel dengan orang tua nggak bisa ngapa-ngapain apa juga itu melayu sawah munggah bukit bengok nyanyi. Masih ingat waktu itu nyanyi apa? Garuda Pancasila. Luar biasa. Ya njaluk wedang putih ono ora. Karo kedeng awakmu ngomong lho. Iki. Karo awakmu ngomong lho. Langsung digaglak. Karo awakmu ngomong. Kayak gelasnya nang aja digaglak. Teman-teman, sebelum corona masuk Indonesia, dianggap masuk Indonesia atau diketahui masuk Indonesia, saya itu orang yang hobinya juga di rumah aja. Jadi kalau nggak ada kegiatan tuh, ya jangan rumah orang betul-betul. Saya menikmati duduk nonton TV, buka-buka file, buka-buka buku, nulis. Kalau punya ide saya nulis gitu, supaya nanti suatu ketika saya dibutuhkan idenya, pas mentok gitu kan? Yes, pas mentok saya bisa buka file-file saya. Bahkan tulisan saya ketika SD saya pengen apa-apa itu masih ada loh. Setengah rulas loh. Udah bangun musir aku abi. Ora kan kono ditutur jam 11. Turune ora apa-apa. Pokoknya sambil tadi. Usuk iki. Masih ya. Tapi ulah ora aku ini. Mengko ana nalon iki. Mengko ana nalon iki. Nek tutup pet ya selale. Nek ora ya. Soalnya aku
di sini tuh rencana saya nggak mau tidur. Cuma lah enak karo tanggane. Iya, iya, iya. Karena alasannya itu dulu. Ya, karena Ya biasalah kita hidup bertetangga itu memang kita harus seperti itu. dan di sini ada yang agak gimana gitu kalau ada orang dapat tamu itu Mungkin bisa sebutkan namanya. ini selain untuk makan ini inspirasinya bisa untuk kondangan. Kan bagus, tapi disudahi saja. So menurut Anda kesimpulan apa yang saya sampaikan apa saja? Ayo. Kalau kesimpulan saya ya sebenarnya kita itu tadi sebenarnya mau ngomong tentang bagaimana situasi seperti ini kita harus sikapi. Cuma kan pada akhirnya kan ya banyak juga yang terus akhirnya kita obrolin di sini. Yang pertama tadi dengan situasi seperti ini otomatis anak-anak itu lebih bisa intens dengan orang tuanya. Terus yang kedua itu terus budaya kita itu yang dianggap dengan seperti ini itu tumbuh lagi. Yang ketiga ini mau kayak nih rukun atau melehke sih kon ono pekarangan dan dadek ini mau terus panjang lebar malah tekan boleh cerita untuk masalah restu orang tua barang mau. Terus yo konspirasi barang ya intinya ya mungkin sekarang ya rame konspirasi tentang masalah konspirasi ini bagi saya ya mau itu konspirasi atau enggak yang perlu kita mungkin ya bagi saya itu yang penting itu situasinya seperti ini, bagaimana kita menghadapi situasi seperti ini ya. Urusan konspirasi atau enggak itu toh kalau misalnya itu konspirasi itu enggak konspirasi toh situasinya tetap seperti ini. Dengan situasi seperti ini itu yang dibutuhkan itu bagaimana kita menyikapi bukan terus bukan mencari ini konspirasi atau tidak. Yang lebih penting itu mau konspirasi atau tidak situasinya seperti ini, bagaimana kita menyikapi situasi seperti ini. Nah itu terus kemudian bagaimana kita menyiapkan apa yang kita lakukan setelah pandemi ini selesai. Jangan larut ya. Karena because love without knowledge and knowledge without love cannot produce a good life. So corona enyah atau enggak enyah, kalau kita masih jadi orang yang baik, bertahan pada prinsip yang baik,